Wabarakatuh. Sebelumnya kenalkan, nama saya Daniel Saudi Syagian, selaku perwakilan dari kelompok UMKM Mayansari. Di sini kami sedang melakukan survei terhadap tugas UMKM ke Mayansari bersama anggota kelompok saya. Yang pertama Sahat, lalu ada Dosroha, lalu ada Farhan, dan David Strategi. Oke, mungkin gak usah buang-buang waktu. Oh ya, satu lagi ada dia Hermina sebagai kameramen. Mungkin kedepannya dia bakal nggak ngasah frame ya, kita lihat, jangan buang-buang waktu. Ayo. Assalamualaikum Bapak Daniel selaku Kepala UMKM Mayansari. Jadi kita di sini sebagai anggota audit internal ingin mengaudit UMKM dari yang Bapak punya. Adapun anggota kami, saya itu tidak sendiri, ada Roha audit internal 1, dan saya sendiri sebagai kepala audit, ada Sahat sebagai audit internal 3, dan ada Farhan sebagai audit internal 4. Oke, baik, mungkin di sini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait UMKM yang Bapak punya, yang mungkin akan diajukan oleh audit internal yang pertama oleh Nasrullah. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya di sini akan menanyakan tentang kebijakan dan sosialisasi yang terdapat di UMKM Mayansari ini. Jadi yang pertama itu apa kebijakan yang utama dalam hal itu kebijakan halal atau ketiga yang sudah ditetapkan secara resmi oleh manajemen yang Bapak Daniel terapkan di UMKM. Kalau dibilang kebijakan utama itu kami sudah ada beberapa penerapan kebijakan utama, itu mulai dari kebijakan halal, kebijakan ketiga yaitu keselamatan kesehatan kerja, lalu diikuti dengan kebijakan yang itu ditetapkan oleh secara resmi oleh manajemen puncak sebagai komitmen kami bahwasanya organisasi ini telah mencapai standar dan juga regulasi yang berlaku oleh pusat seperti itu. Nanti sudah diterapkan. Sudah. Oke. Jadi yang pertanyaan kedua, jadi bagaimana proses sosialisasi kebijakan UMKM tersebut pada seluruh karyawan? Apakah ada bukti sosialisasinya? Kalau untuk bagaimana proses sosialisasi itu kami melakukan sebuah kebijakan yang dimana kami melalui pelatihan rutin, lalu diikuti dengan pertemuan karyawan dan juga komunikasi internal yang dimana terstruktur. Contohnya perusahaan ini melakukan pelatihan bisnis yang bertujuan dari pelatihan contohnya si K3L-nya agar untuk memastikan seluruh karyawan kami memahami dan juga mendalami perannya sebagai karyawan dan juga memiliki tanggung jawab dalam perusahaan Mayansari ini seperti itu. Berarti lebih diperhatikan lagi ketika maksudnya dimaksimalin. Ya, betul. Ya. Tiga, jadi apakah seluruh karyawan ini benar-benar memahami dan menjalankan kebijakan yang berlaku? Kalau atas dasar pemahaman dan kebijakan di sini kami kesadaran dan juga partisipasi dari si karyawan ini dalam menjalankan kebijakannya itu kami jaga melalui pelatihan yang berkelanjutan. Nah, tidak hanya berhenti di pelatihan, kami juga selalu melakukan pengawasan kebijakan K3L. Contohnya ya, ini kan tadi kita sempat membahas K3L. Nah, yang kami tegaskan dalam peraturan kerja bersama dan diikuti dengan evaluasi kepatuhan karyawan. Jadi kita juga melakukan pengawasan lalu diikuti dengan evaluasi seperti itu. Yang paling utama di sini adalah kedisiplinan. Oke, terus yang topik yang kedua ini tentang struktur organisasi, tanggung jawab dan sumber daya. Jadi apakah struktur organisasi UMKM ini sudah mencakup pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas terkait pelaksanaan sistem manajemen? Kalau dibilang kita membahas tentang struktur organisasi, seharusnya organisasi apapun itu, baik dari UMKM ataupun mungkin adik-adik ya dari skala mahasiswa, itu harusnya mulai dari awal itu sudah terstruktur. Nah, dari organisasi kami sendiri, UMKM Mayansari, itu harusnya sudah cukup jelas kalau menurut saya pribadi.
dengan hierarki yang mendefinisikan peran-peran dan juga tanggung jawab setiap individunya ataupun setiap departemennya. Nah, contohnya itu Dewan Direksi dan juga CEO yang bertanggung jawab atas keputusan yang ada di CV Mayang Sari ini, seperti itu. Oke, jadi yang bertanggung jawab itu siapa aja, kayak CEO. Setiap kalau bilang tanggung jawab ya kuncinya lah proses penanggung jawab proses kuncinya. Nah, itu setiap proses kunci pembuatan form, evaluasi program dan juga pengendalian itu dan juga operasional itu biasanya didelegasikan kepada manajemen ataupun kepala departemen terkait yang ada di dalam CV Mayang Sari ini ataupun yang sesuai dengan fungsi dan keahlian dari mereka, seperti itu. Jadi untuk pertanyaan terakhir dari saya, Pak Nio. Jadi apakah auditor internal memiliki independensi dan kecakapan profesional yang memadai? Kalau menurut saya pribadi ya, auditor internal itu harus memiliki independensi tersendiri dan juga dari proses yang diaudit itu kecakapan profesionalnya yang memadai agar dapat melakukan evaluasi objektif dan juga efektif ke perusahaan Mayang Sari ini, seperti itu. Oke, baik. Sekian pertanyaan dari saya, Pak. Bisa dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya, audit tentang proses dan pelaksanaan operasional. Pertanyaan pertama adalah apakah prosedur operasional sudah terdokumentasi dan dijalankan sesuai standar yang berlaku? Kalau berbicara tentang dokumentasi dan pelaksanaan prosedur operasional, itu prosedur operasional itu memang harus terdokumentasi kalau dari sisi Mayang Sari dan juga secara dijalankan sesuai dengan standar yang telah berlaku untuk menjamin konsistensi dari kualitas produk yang kami hasilkan, seperti itu. Selanjutnya, apakah proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan? Apakah mencakup seluruh aktivitas rutin dan non rutin? Oke, berbicara tentang identifikasi bahaya dan juga penilaian risiko, itu proses identifikasi bahaya dan juga penilaian yang ada di CV Mayang Sari ini risikonya cukup mencakup pada seluruh aktivitas yang ada di dalamnya, baik rutin maupun non rutin. Nah, untuk memastikan pengendalian risiko yang efektif, seperti itu. Selanjutnya, apakah ada pengendalian untuk mengelola risiko yang teridentifikasi? Jenis pengendalian apa yang kalian terapkan di Mayang Sari? Pengendalian, kita berbicara tentang pengendalian operasional, mungkin pengendalian operasional itu yang kami lakukan melalui penerapan dari prosedur ketiga tadi yang sempat kita bahas di awal oleh saudara siapa, Desrohan. Nah, terus juga itu juga kami ada pengawasan, lalu juga ada penggunaan peralatan yang sesuai untuk mengelola risiko yang teridentifikasi, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan bagian pelatihan dan kompetensi. Pertanyaannya, apakah pelatihan dan edukasi rutin dilakukan untuk meningkatkan kompetensi karyawan terkait sistem manajemen? Nah, untuk pelatihan rutin itu dari kami sendiri memang melakukan pelatihan dan juga edukasi yang dilakukan untuk meningkatkan potensi karyawan kami terkait dari sistem manajemen, termasuk dari kita bilang pelatihan K3 tadi seperti yang sudah sering kita bahas sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana evaluasi aktivitas pelatihan dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab atas pelatihan tersebut? Berbicara tentang evaluasi efektivitas pelatihan, itu evaluasi pelatihan dilakukan oleh manajemen ataupun kepala departemen SDM-nya untuk memastikan bahwa pelatihan memberikan hasil yang diharapkan dan juga karyawan dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam pekerjaan sehari-hari mereka di CV Mayang Sari. Sekian dari pertanyaan saya. Selanjutnya dari Oke. Baik, mungkin langsung ke poin ini, yaitu pemantauan, evaluasi, dan perbaikan. Adapun pertanyaan saya di sini yaitu tentang apakah ada prosedur pemantauan dan pengukuran kinerja secara reguler, apa saja indikator yang digunakan? Nah, kalau untuk pemantauan dan juga pengukuran kinerja, itu kami memiliki prosedur pemantauan dan juga pengukuran yang dilakukan secara reguler dengan menggunakan indikator yang relevan seperti tingkat kecelakaan kerja, kepatuhan prosedur, dan juga hasil
audit internal yang kami lakukan rutin 1 bulan sekali seperti itu. Baik. Selanjutnya Bapak, bagaimana mekanisme tindak lanjut atas temuan audit internal? Siapa yang bertanggung jawab melakukan perbaikan? Terkait temuan audit internal yang ditindaklanjuti dengan perbaikan yang menjadi tanggung jawab manajer ataupun unit yang terkait. Nah, jadi ketika manajer dan unit internal telah mengetahui suatu kesalahan, itu akan dilaporkan secara tepat dan waktu yang tepat kepada manajemennya agar ditindaklanjuti pada oknum tersebut. Oke, berarti setelah ditindaklanjuti itu kira-kira ada nggak hasil audit yang didokumentasikan dan dilaporkan itu tepat waktu kepada manajemen? Untuk hasil audit yang didokumentasikan dan disampaikan kepada manajemen secara berkala itu untuk memastikan transparansi dan juga perbaikan berkelanjutan, itu kami melakukan dokumentasinya seperti itu. Oke, baik Pak. Mungkin langsung ke topik selanjutnya itu tentang pengendalian dokumen dan catatan. Apakah selama di CV ini ada dokumen penting yang misalnya dokumen Anda atau hal sertifikat halal dan lain sebagainya itu dikelola dan disimpan dengan baik? Jika untuk sertifikat dokumen penting bilang itu kami memiliki dokumen pendukung yaitu AMDA dan juga form IRAX dan catatan pelatihan yang harus dikelola dan disimpan dengan baik untuk memudahkan akses audit ke depannya dalam perusahaan ini seperti itu. Oke, yang poin terakhir Pak, kira-kira bagaimana proses pembaruan dan distribusi dokumen dilakukan? Kalau untuk perusahaan Mayansari ini pembaruan dokumen itu dilakukan secara berkala dan juga didistribusikan kepada pihak-pihak terkait agar informasi selalu up to date dan juga dapat diimplementasikan dengan benar dalam perusahaan Mayansari. Oke, baik Pak, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya oleh audit ketiga. Baik, saya bersedia menanyakan beberapa hal pada Bapak. Mungkin di sini tapi dengan saya tanyakan itu tentang siapa di tanggap darurat. Sayangnya mungkin apakah sudah dilakukan simulasi tanggap darurat dan jenis simulasi yang Bapak lakukan itu seperti apa? Untuk simulasi tanggap darurat itu kami melakukan untuk pengujian kesiapan menghadapi situasi darurat seperti kebakaran, kecelakaan kerja dan juga melatih respon dari karyawan ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu justru terjadi di dalam perusahaan ini seperti itu. Satu lagi Bapak, apakah potensi situasi darurat sudah diidentifikasi dan melibatkan pihak berkepentingan lain dalam perencanaan? Identifikasi potensi situasi darurat. Nah, untuk Mayansari ini itu telah potensi situasi daruratnya telah diidentifikasi secara komprehensif dan juga telah melibatkan pihak-pihak berkepentingan dalam perencanaan mitigasi dan respon darurat. Mungkin dari saya mungkin segitu ya Pak ya. Ada terus selanjutnya mungkin dari saya ada yang keempat. Oke Pak, di sini saya mau melanjutkan pertanyaan untuk yang terakhir tentang kepatuhan terhadap regulasi. Nah, di sini saya mau menanyakan bagaimana perusahaan dapat memastikan seluruh peraturan dan persyaratan hukum yang relevan sudah dipenuhi dan dikomunikasikan. Untuk pemenuhan dan juga komunikasi regulasi itu perusahaan kami itu melakukan dan juga memastikan seluruh peraturan dan juga persyaratan hukum yang relevan itu telah terpenuhi dalam perusahaan ini serta dikomunikasikan kepada seluruh karyawan yang ada di perusahaan Mayansari ini. Dan tidak hanya di situ, kami juga stakeholder itu melalui kebijakan resmi dan juga pelatihan. Jadi pelatihan rutin setiap bulannya seperti itu. Terus untuk petugas yang memantau perubahan regulasi dan mengevaluasi pemenuhannya siapa? Untuk tugas memantau perubahan regulasi dan juga mengevaluasi pemenuhannya biasanya dilakukan oleh unit kepatuhan atau manajemen risiko yang secara rutin melakukan review regulasi terbaru kepada seluruh karyawan yang ada di CV Mayansari seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak, mungkin dari beberapa audit yang
telah ditanyakan, mungkin sekian pertanyaan dari kita dari audit 1 sampai audit 4. Saya selaku kepala audit izin berterima kasih sebelumnya, dan semoga nanti ada perbaikan atau regulasi terkait sertifikat halal atau dan semacamnya itu yang akan ditujukan kepada Bapak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.